Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu guru, baik yang ada di sini ataupun yang ada di rumah, dan juga anak-anak bersama orang tua yang saat ini sedang menyaksikan live streaming perayaan Natal SD Kristen Kalam Kudus Timika dengan tema Setiap Hari Bersama Yesus Sang Immanuel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya diberkati oleh Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Desember, bulan yang terakhir di tahun 2020. Dan hari ini kita semua bersama-sama bersyukur dan bersukacita karena kita akan merayakan hari kelahiran Sang Immanuel, yaitu Yesus Kristus. Sekalipun di tahun ini kita merayakan Natal dengan situasi dan kondisi yang berbeda oleh karena pandemi COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun hal ini tidak mengurangi sukacita kita untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Karena kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus Sang Immanuel itu akan selalu ada bersama-sama dengan kita dalam situasi dan kondisi apapun. Baik Bapak Ibu guru, anak-anak dan juga para orang tua, adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama di hari ini, yaitu yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah perayaan Natal, yang ketiga kesan dan pesan Natal, yang keempat penyerahan bingkisan Natal mewakili guru dan siswa, dan yang kelima penutup. Baik, kita langsung saja masuk ke poin acara yang kedua, yaitu ibadah perayaan Natal. Untuk itu kita semua yang ada di sini ataupun yang ada di rumah, mari siapkan hati kita akan beribadah kepada Tuhan, dan untuk itu kepada liturgis disilahkan. Shalom, selamat hari Natal, Bapak, Ibu guru, orang tua dan anak-anak. Mari kita sama-sama datang bersyukur sebab kasih-Nya terbukti bagi kita semua. Tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan tantangan yang amat berat dalam kehidupan kita semua. Pandemi COVID-19 membuat kita sulit melakukan banyak hal, tidak seperti tahun-tahun yang telah berlalu. Dalam ibadah Natal ini, kita meyakini bahwa jikalau bukan Tuhan yang menjaga dan melindungi kita, maka tentu kita tidak akan sampai pada titik ini. Mari kita menyiapkan hati menjadi palungannya dan bersama-sama bersyukur dan menghayati kelahirannya dengan tema Setiap Hari Bersama Yesus Sang Immanuel. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan Hai Dunia Gembiralah. Di hatimu
pembukaan dibawakan oleh Guru Enos. Mari kita bersatu dalam doa. Satu sukacita yang luar biasa kami boleh rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami akan memulai ibadah perayaan Natal kelahiran Sang Juru Selamat. Kiranya Tuhan berkati setiap ibadah kami, kiranya ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang Tuhan telah pilih untuk menjadi alat-Mu melayani Engkau pada pagi hari ini. Kiranya pengurapan daripada Roh Kudus menjadi bagian setiap mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk alat-alat yang kami gunakan Tuhan. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Disilakan duduk. Saudara-saudaraku, melihat apa yang terjadi hingga hari ini, ternyata masih banyak anak-anak Tuhan yang belum mencerminkan kemuliaan Allah karena dosa telah merusak hidupnya. Mari masing-masing kita mengaku di hadapan Tuhan setiap dosa yang kita lakukan. Mungkin sebagai orang tua, kita sering gagal menciptakan kerukunan di dalam keluarga, melukai anak-anak kita. Sebagai anak, kita mungkin sering tidak taat kepada orang tua, kepada guru, kurang bertanggung jawab dalam studi kita. Sebagai guru, mungkin kita sering kurang bertanggung jawab dalam tugas dan pelayanan kita. Oleh karena itu, marilah dengan rasa penyesalan dan rasa malu, kita datang menghampiri kekudusannya dan mengakui segala perbuatan dosa kita, serta memohon pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tunduk sejenak untuk mengakui dosa-dosa kita. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang yang menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Dipersilakan kepada persembahan pujian dari wali kelas kecil.
Berita nubuatan Natal. Berita nubuatan. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Yesaya 9 ayatnya yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mari kita dengarkan berita penggenapan. Berita penggenapan dari Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Mari kita sama-sama mendengarkan pujian dari siswa atas nama Hensi. Dipersilakan. Today a child is born on earth. Today a child is born on earth. Today the glory of God shines everywhere for all of the world. Oh, Jesus, born on this day, He is our
was born. Behold, the Lamb of God was born. Behold, the Savior is born. Sing of His love to everyone. Oh, Jesus, born on this day, heavenly child in a manger. Oh, Jesus, born on this day, He is our Lord and our Savior. Today our hearts rejoice in Him. Today our hearts rejoice in Him. Today the light of His birth fill us with hope and bring peace on earth. Oh, Jesus, born on this day, He is our light and salvation. Oh, Jesus, born on this day, He is the King of all nations. Today a child is born on earth. Today a child is born on earth. His light, His love, His grace, born on Christmas Day. His light, His love, His grace, born on Christmas Day. His light, His love, His grace, born on Christmas Day. His light, His love, His grace, born on Christmas Day. His light, His love, His grace, born on Christmas Day. Terima kasih. Terima kasih pujiannya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tiba saatnya kita masuk dalam penyalaan lilin Natal. Mari semua kita nyalakan lilin yang telah kita siapkan. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan memperoleh terang hidup." Nyalakanlah terang kasih Yesus Kristus di dalam hidupmu. Mari kita angkat pujian 1000 lilin. Lilin pertama oleh Direktur Pelaksana.
lilin kedua oleh Kepala Sekolah SD. Penyalaan lilin ketiga pelayan firman Bapak Yusak. Penyalaan lilin keempat perwakilan dari Great Parent. Penyalaan lilin kelima dari Departemen Bahasa Inggris. Penyalaan lilin keenam dari Departemen Mandarin. Penyalaan lilin ketujuh dari Departemen Matematika. Penyalaan lilin ke-8 perwakilan dari guru-guru. Guru Nelly. Rekan-rekan guru sekalian, dipersilakan untuk maju ke depan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Tuhan, semoga lilin Natal yang kami nyalakan saat ini bukan hanya tradisi
yang setiap tahunnya dinyalakan. Tetapi tuntunlah kami untuk belajar daripadanya, bahwa lilin ini adalah tanda dari terang-Mu yang harus tetap kami nyalakan dalam menjalani hidup ini. Biarlah kami belajar dari kerendahan-Mu untuk dapat menciptakan terang dalam memberitakan kedamaian dan mewartakan kebaikan-Mu. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, dan untuk menyambut firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian Gita Sorga Bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Pelayan firman Bapak Yusa kami persilakan. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang mungkin di rumah menyaksikan acara ini secara online, dan kepada segenap keluarga besar YSD Kristen Kalam Kudus, ya mungkin dari ketua yayasan, ya, Ibu Nining, Bapak Ibu guru, dan juga anak-anak serta wali murid. Hari ini saya mengucapkan selamat Natal. Nah, hari ini tema Natal kita adalah setiap hari bersama Yesus, ya Sang Immanuel. Nah, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Lukas, ya Injil Lukas yang pertama ayat 78 dan 79. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami ada dalam surga, kami mengucap syukur bahwa terang itu telah datang bersama-sama dengan kami. Ya setiap hari terang itu menyinari kami, ya membawa kehangatan pada kami, yang menuntun kami untuk berjalan di jalan damai sejahtera. Ya kami mengucap syukur sehingga hari ini kami boleh merayakan ya datangnya terang itu sebagai Natal. Yang setiap tahun kami rayakan di bulan Desember. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami sehingga di dalam merayakan Natal kami tahu apa yang kami rayakan dan bagaimana kami menikmati
Natal itu sendiri. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan perenungan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca dan anak-anak yang di rumah, mari kita baca Lukas 1 ayat 78 dan 79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, ya, dengan mana Ia akan melawat kita, ya, surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, ya, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ayat yang kita baca tadi adalah sepenggal ayat ya, dari nyanyian Zakaria yang menyambut kelahiran anaknya Yohanes Pembaptis. Ya, di situ Zakaria ya, telah menyanyikan pujian bahwa oleh rahmat Tuhan, ya, Mesias itu akan datang dan ya membanggakan bahwa anaknya akan menyambut dia, ya, oleh kasih karunia anaknya Yohanes Pembaptis yang akan menyambut Mesias yang akan datang. Nah, ayat yang kita baca tadi adalah bagaimana Zakaria menggambarkan bahwa ya, Mesias yang akan datang itu seperti surya pagi dari tempat yang tinggi, ya, yang datang untuk menyinari mereka yang di dalam kegelapan, di dalam naungan maut, ya, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anak yang dikasihi Tuhan juga, ya, kehadiran ya, atau keberadaan atau kebersamaan seseorang ya, yang mempunyai ya, sang kekuatan atau yang bisa membantu kita, yaitu sangat menyenangkan. Ya, kehadiran mereka itu sangat menyenangkan dan menenangkan. Ya, kalau ada seseorang yang hadir, ya, orang yang tentu lebih kuat dari kita, ya, yang lebih bisa banyak hal dari kita, itu tentu menyenangkan dan ya, menenangkan. Yang contoh adalah kehadiran orang tua bagi anak-anak. Ya, tentu kehadiran orang tua sangat menyenangkan bagi anak-anak. Ya, hal sederhana yang bisa kita lihat, ya, tentu makanan saja pasti orang tua menyediakan, gitu ya. Anak-anak tidak perlu khawatir kalau ada orang tua di rumah, karena mereka tentu akan memperhatikan makanan. Ketika anak-anak kesulitan melakukan sesuatu, ya, kehadiran orang tua yaitu sangat membantu. Ya, ketika mereka kesulitan melakukan sesuatu, mereka bisa memanggil ma, pa, ya, aku kesulitan melakukan ini. Nah, itu memberi ketenangan dan rasa aman bagi mereka. Ya, itulah efek dari kehadiran seseorang yang bisa membantu. Nah, ketika anak bertindak di luar batas yang seharusnya, gitu ya, di situ ada orang tua ya, yang tentu akan menghajar mereka dan mengarahkan untuk kembali ke bagaimana seharusnya mereka berperilaku. Nah, hal lain lagi, ketika anak di dalam bahaya, ya, tentu orang tua ya akan berusaha sekuat tenaga ya untuk menyelamatkan anaknya. Ya, ini orang tua bisa tahu dan anak-anak juga bisa merasakan ya bagaimana pentingnya kehadiran ya orang tua dan bagaimana manfaatnya bagi anak-anak. Nah, demikian juga keberadaan guru ya bagi murid. Ya, keberadaan guru tentunya membantu ya anak didiknya untuk memahami ya tentang kehidupan dan bagaimana memiliki kehidupan yang baik. Ya, di dalam sekolah, guru mengajarkan tentang ya banyak hal yang akan membantu kehidupan mereka. Ya, mengarahkan ya anak-anak didiknya kepada hal yang baik dan menyingkapkan hal-hal yang tidak baik. Ya, itu adalah peran guru ya, kehadiran guru itu sangat menolong. Nah, jadi untuk memperbaiki apa yang kurang tepat, ya walaupun ya kehadiran orang tua atau kehadiran guru ini
kadangkala tidak menyenangkan. Kenapa tidak menyenangkan? Ya karena beberapa akan merasa, wah ada orang tua, ada guru, jadi sedikit terkekang. Ya tidak boleh ini itu. Tetapi tetap saja itu bisa kita hitung sebagai nilai plus. Ya karena tentu hal yang tidak menyenangkan itu untuk mengarahkan ya anak-anak kepada sesuatu yang baik. Ya, mengarahkan anak-anak kepada suatu hal yang baik. Nah sebaliknya, ya absensi atau ketidakhadiran ya, mereka yang memiliki kekuatan, ya, memiliki sesuatu yang lebih seperti orang tua atau guru itu tadi, ya membuat anak-anak tidak aman dan tidak tenang tentunya. Ya mereka terlantar. Ya, anak-anak kalau tidak ada kehadiran orang tua atau guru itu mereka seperti anak-anak yang ya terlantar. Ya misalnya makanan tidak terjamin, ya anak-anak kurang kasih sayang, dan tidak ada yang mengarahkan mereka kepada hal yang baik. Ya ketidakhadiran orang tua ya menghadirkan banyak masalah bagi anak-anak dan tentunya juga banyak kekacauan. Ya ketidakhadiran guru yang membuat anak-anak kesulitan belajar. Ya kebodohan mengancam mereka ya karena kurangnya tuntunan dalam belajar. Dan sederhana saja biasanya timbul kekacauan ya ketika kelas itu ditinggal guru. Ya ketika saya belajar dulu masih di sekolah, tentu kalau guru tidak hadir, wah itu kesempatan untuk kita bisa ya, bersenang-senang ya. Anak-anak itu untuk bersenang-senang ya, dari kelas, tapi kelas jadi begitu kacau. Nah, bahkan kehadiran yang terbatas ya, ini bukan ketidakhadiran, tapi kehadiran guru yang terbatas ya, misalnya ketika pandemi ini belajar online, tentu banyak anak-anak yang merasa kehadiran yang terbatas itu tidak cukup. Ya, banyak yang mengatakan butuh tatap muka gitu ya. Dan banyak orang tua pun kerepotan gitu ya. Kalau ya sebelum berangkat ke sini di Jawa banyak orang tua yang mengeluh ya, karena tidak banyak sekolah yang memiliki tim multimedia atau sarana untuk online itu dengan baik gitu ya. Jadi mereka kerepotan sehingga mereka harus mempekerjakan seseorang untuk membantu anak-anak ketika belajar online. Nah, dampak ketidakhadiran seperti ini ya secara umum juga dialami oleh umat manusia, yaitu ketidakhadiran karena keterpisahan manusia ya dengan Sang Penciptanya, ya dengan Allah. Ya bukan berarti pula ketidakhadiran ini ya nihil, ya Allah benar-benar tidak ada, ya bukan seperti itu. Ya nanti kita akan melihat bagaimana sejarah umat manusia ini di dalam keterpisahannya dengan Allah. Ya manusia, ya di Kejadian 1-2 diceritakan bahwa manusia diciptakan ya di Taman Eden untuk menikmati kehidupan ya bersama-sama dengan Allah. Mereka diciptakan di tempat yang ya Tuhan sudah ciptakan sebegitu rupa ya sehingga ya kamu boleh memakan semua yang ada di sini ya kecuali satu pohon itu. Ya. Mereka juga diberi mandat ya untuk memberi nama. Nah, itu adalah tujuan manusia diciptakan, gitu. Mereka untuk menikmati dan merepresentasikan Allah di dalam ciptaan ini. Dan namun sayang sekali, ya manusia melanggar perintah Tuhan dan mereka diusir dari Taman Eden ya untuk mengusahakan tanah ya di mana manusia diambil. Nah keterpisahan ini ya Bapak Ibu dan anak-anak ya yang seharusnya manusia bisa menikmati apa yang ada di Taman Eden, ya mereka harus mengusahakan tanah. Ya efeknya itu ya, keterpisahan itu mereka harus mengusahakan tanah. Ya ketidakhadiran Allah, ya karena keberdosaan manusia, ya membuat moralitas manusia semakin merosot. Ya mula-mula diceritakan Kain yang membunuh adiknya Habel. Dia terus meningkat, ya kejahatan itu terus meningkat, moralitas yang semakin merosot. Ya hingga tibalah di saat air bah, yang manusia dibinasakan melalui air bah.
Itu karena moralitas manusia semakin merosot. Nah, apakah setelah air bah manusia menjadi baik-baik saja? Tidak. Ya, mereka juga secara moral berbuat jahat lagi, ya, hingga menara Babel, ya, hingga akhirnya Allah memanggil Abraham dan bangsa Israel juga menunjukkan, ya, bahwa manusia akan selalu jatuh di dalam dosa. Ya, efek ketiadaan Allah, ya, atau keterpisahan itu ya membuat manusia ya tidak menjadi lebih baik gitu ya. Mereka selalu menjadi lebih buruk. Ya, kisah menara Babel, kisah Sodom dan Gomora, ketertengkuan Israel itu adalah contoh yang Alkitab berikan bahwa keterpisahan itu membuat manusia ya semakin bobrok gitu ya. Manusia akan terus-menerus ya semakin merosot. Ya, bahkan di hakim-hakim ya dikatakan mereka melakukan apa yang benar ya menurut mereka sendiri. Ya, kebobrokan itu ya sampai akhirnya manusia ini menjadi otoritas ya bagi dirinya sendiri dan ya, jadi menurut mereka melakukan apa yang benar menurut mereka. Ya, mereka tidak mempertimbangkan, ya manusia tidak mempertimbangkan Allah lagi. Ya, jadi manusia dalam keterpisahan ini mereka seperti tinggal di dalam gelap. Ya, anak-anak manusia seperti sedang tinggal di dalam kegelapan. Ya, bahkan kehadiran Allah melalui nabi atau ya melalui adanya bait Allah ya tidak membuat mereka mampu keluar dari jerat dosa. Ya, Allah sudah menuntun ya, ini yang saya katakan tadi bahwa ketidakhadiran Allah itu bukan ya nihil ya, tidak ada sama sekali ya. Allah menuntun mereka ya melalui nabi, ya kehadirannya di dalam bait Allah, itu tidak membuat manusia bisa terlepas dari belenggu dosa. Mereka terus melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, manusia terus melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, Roma 2 ayat 21 memberitahu kita, ya meskipun manusia ini tahu, ya mengenal Allah, ya melalui kehadirannya yang ya mungkin samar, tidak terlalu mencolok atau benar-benar tersingkapkan gitu. Ya mereka tahu, tetapi tidak memuliakan Dia. Ya, tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau tidak mengucap syukur. Ya, sebaiknya pikiran mereka ya sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya, inilah keadaan manusia yang ada di dalam gelap. Ya, bahkan di ayat 28 Paulus mengatakan manusia merasa tidak perlu yang mengetahui Allah. Ya, hari-hari ini banyak anak muda yang menyatakan diri mereka ateis, ya agnostik dan sebagainya. Ya, mereka merasa tidak perlu mengakui adanya Allah. Inilah keadaan manusia. Ya, mereka merasa tidak perlu mengakui Allah itu ada. Ya, walaupun banyak bukti yang menyatakan bahwa Allah itu ada. Ya, inilah bukti ya bahwa ya meskipun manusia adalah seteru Allah, ya meskipun ada keterpisahan antara manusia dan Allah, ya Allah tetap memperhatikan dan memelihara manusia. Namun gelapnya hati mereka membuat mereka tidak memuliakan Allah dan merasa tidak perlu mengakui setiap pekerjaan Tuhan ya bagi umat manusia. Yang membuat mereka tidak merasa perlu mengakui bahwa ada Tuhan yang memelihara dan berdaulat atas kehidupan ini. Ya, di dalam kehidupan ya manusia hilang arah, ya terbelenggu oleh dosa. Ya, kaki manusia cepat menumpahkan darah. Ya, kita melihat banyak sekali orang dengan mudah menumpahkan darah. Ya, keruntuhan dan kebinasaan ada di jalan mereka. Ya, kita melihat sepanjang sejarah banyak kerajaan atau ya apapun komunitas itu runtuh dan binasa. Ya, di jalan mereka akan terus seperti itu. Ya, jalan damai tidak manusia kenal. Nah, efek kegelapan, ya tinggal di dalam kegelapan dan terbelenggu dosa serta keterpisahan dengan Allah, ya itu memang begitu menakutkan.
Ya kalau kita melihat anak-anak itu tidak ada yang mengajari berbohong, ya tidak ada yang mengajari untuk membuli atau apa, ya tetapi mereka bisa melakukan sesuatu itu seperti cara bulian yang baru, ya modus berbohong yang baru, ya seperti itu ya. Seperti anak-anak kok tahu saja ya cara berbuat apa yang tidak benar gitu ya. Ya dan manusia hari-hari ini masih banyak yang mencoba mengabaikan Tuhan dan tidak memuliakannya. Ya, contohnya mereka merasa tidak perlu mempertanggungjawabkan ya, apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Mereka menjadi standar moral itu sendiri. Ketika manusia merasa ya ini diriku, itu bukan urusanmu gitu ya. Selama ini tidak merugikan kamu, sah-sah saja aku melakukan. Nah, itulah yang biasa kalau kita melihat di ya misalnya di YouTube podcast siapa gitu ya, mereka merasa ya aku bebas melakukan ini tidak merugikan orang lain. Ya, misalnya pembelaan seperti itu. Ya manusia melakukan apa yang dianggapnya benar dan bahkan membenarkan apa yang salah. Dan parahnya mereka yang membenarkan itu mengatasnamakan kasih misalnya gitu ya. Ya kita mengasihi mereka gitu ya. Ya itu adalah mereka seperti itu, memang itu otentik mereka gitu ya. Kadang kita terjebak dengan perbicaraan seperti itu. Ya mereka membenarkan atas nama kesetaraan. Ya kita punya kesetaraan. Membenarkan dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Ya bahkan ada yang berbuat kejahatan mengatasnamakan agama. Ya inilah keberadaan manusia yang tinggal di dalam gelap itu seperti itu ya Bapak Ibu dan anak-anak, bahwa manusia mencoba hari-hari ini membenarkan apa yang salah dengan ya atas nama yang sepertinya baik itu tadi. Nah, layaknya di dalam gelap, yang mereka seperti tidak bisa melihat dengan jelas mana yang baik dan mana yang berkenan. Ya, manusia tinggal di dalam kegelapan. Ya seolah-olah mereka ini tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Ya ukurannya mungkin ya asal ini mendatangkan senang dan mendatangkan untung gitu ya, atau mungkin tidak merugikan orang lain seperti itu. Ya namun mengucap syukur ya Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih di rumah, ya oleh rahmat dan belas kasihan Allah yang melalui kelahiran anaknya yang tunggal, yang hari ini kita peringati sebagai hari Natal, yang mengingatkan bahwa Allah ya, yang oleh Zakaria tadi digambarkan sebagai surya pagi yang dari tempat yang tinggi, telah hadir bagi kita semua. Ya, kehadiran surya pagi ini memberi tanda ya bagi kita bahwa ya, gelap malam yang menakutkan itu telah terlewati. Ya, kalau kita melihat matahari terbit, itu berarti kegelapan malam, ya hal-hal yang menakutkan yang mungkin kita takutkan di dalam malam itu sudah terlewati. Ya kehadiran terang seperti itu. Ya, kehadiran terang ya membuat kita bisa melihat jelas hal-hal yang ada di sekeliling kita. Ya, kita bisa membedakan warna, ya mengukur jarak, ya melihat jelas ya wajah-wajah orang-orang yang kita kasihi, dan kita bisa melihat hal-hal yang tidak baik atau yang berbahaya bagi kita. Jadi terang itu membuat kita melihat jelas apa yang ada di sekitar kita. Ya hadirnya terang menghadirkan kehidupan bagi umat manusia. Ya, tumbuhan berfotosintesis, gitu ya. Ya, kehadiran terang juga membuat kita bisa menikmati ciptaan Tuhan dan mengucap syukur atasnya. Ya karena kalau kita melihat langit, ya melihat pemandangan, ya itu menceritakan bagaimana Tuhan ya berdaulat atas kehidupan manusia. Ya sehingga kita bisa mengucap syukur, tidak seperti ya orang yang tinggal di dalam gelap. Ya mereka tidak tahu, ya karena di sekelilingnya petang. Dia tidak bisa melihat ya betapa indahnya dunia ini. Namun layaknya terang, ya kedatangan Tuhan yang melawat umatnya, yang memberitahu kita
bahwa kita telah terbebas dari kegelapan dan belenggu dosa. Kehadiran Kristus Sang Immanuel yaitu menjadi tanda bahwa kegelapan dan belenggu dosa telah kita lewati. Memandang wajah Kristus yang memberikan kita kehangatan. Bahwa kita bukan lagi seteru ketika kita melihat Kristus. Kita bukan lagi seteru Allah. Yang melainkan Kristus memberikan kita kehangatan sehingga kita bisa memanggil Dia Bapa. Itulah dampak kehadiran Allah. Dampak kehadiran Mesias. Kita tidak lagi takut, tetapi kita bisa memandang karena kita bukan lagi seteru Allah. Dan kita bisa memanggilnya Bapa. Allah yang menerangi kita, yang membuat kita dapat melihat sesuatu yang tidak berkenan. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang berkenan bagi Allah. Yaitu adalah dampak dari kehadiran Mesias. Bahwa manusia ditunjukkan ini loh yang baik, ini yang tidak. Ini yang berkenan bagiku, ini yang tidak. Ini yang memuliakan Allah, ini yang tidak. Itu adalah dampak dari kehadiran Sang Immanuel. Kelahiran Kristus membuat kita bisa menikmati kembali kehidupan ini. Menikmati kehidupan kita sesuai dengan tujuan semula. Yaitu kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan dan memuliakannya. Dan kemudian kehadiran Roh Kudus yang memastikan kita bahwa setiap hari kita bersama-sama dengan Kristus dan kita berada di dalam jalan damai sejahtera. Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Natal kali ini kiranya yang membuat kita menikmati rahmat dan belas kasih Allah yang melalui kehadirannya telah menyinari dan di dalam menyinari kita yang ada di dalam gelap dan di dalam naungan maut, dan menuntun kita kepada jalan damai sejahtera. Kiranya Bapak Ibu dan anak-anak, ingatlah setiap hari terang itu bersama-sama dengan kita. Setiap hari kita bisa menikmati keberadaan Allah, keberadaan Kristus. Dan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu yang setiap pagi bisa kami rasakan sehingga kami boleh datang kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur. Kami mengucap syukur atas anak-Mu yang tunggal yang telah membebaskan kami dari kegelapan dan belenggu dosa dengan korban di kayu salib. Kami mengucap syukur kehadiran Tuhan melalui firman-Nya boleh mencelikkan kami untuk kami boleh melihat apa yang tidak baik dan apa yang baik, apa yang tidak berkenan dan apa yang berkenan bagi Allah. Dan kiranya Natal juga mengingatkan kami bahwa kami harus menikmati kehidupan ini yang telah dipulihkan. Untuk setiap hari bersekutu dengan Tuhan, yang melakukan pekerjaan baik, yang memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya setiap hari kami boleh menikmati kehadiran Kristus Sang Immanuel. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu dan tempat saya Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menyiarkan kelahiran Al-Masih di seluruh dunia ini. Mari kita angkat pujian.
hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Persilakan persembahan pujian dari wali kelas besar. Di antara berjuta bintang di langit, kulihat satu yang paling cemerlang, menyinari seisi dunia gelap, merindukan cahaya. Bintang timur, bintang pengharapan bagi seluruh umat manusia, pertanda janjinya digenapi. Anak yang kudus telah dilahirkan, namanya Mesias, Putra Tunggal Bapa, turun ke dunia untuk keselamatanku. Walau dilahirkan di kandang yang hina, kehadirannya penuh kemuliaan. Bumi dan langit seisi dunia patut menyembah memuliakannya. Mari sambut dengan sukacita, bintang timur, bintang pengharapan. Di antara berjuta bintang di langit, kulihat satu yang paling cemerlang,
bagi seluruh umat manusia. Pertanda janjinya digenapi, Anak yang kudus telah dilahirkan, namanya Mesias, Putra Tunggal Bapa, turun ke dunia untuk keselamatanku. Walau dilahirkan di kandang yang hina, kehadirannya penuh kemuliaan. Bumi dan langit seisi dunia patut menyembah memuliakannya. Mari sambut dengan sukacita, bintang timur, bintang pengharapan. Namanya Mesias, Putra Tunggal Bapa, turun ke dunia untuk keselamatanku. Walau dilahirkan di kandang yang hina, kehadirannya penuh kemuliaan. Bumi dan langit seisi dunia patut menyembah memuliakannya. Mari sambut dengan sukacita, bintang timur, bintang pengharapan. Namanya Mesias. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Teacher Jackson. Mari Bapak Ibu Guru sekalian, para orang tua dan anak-anak, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah atau yang berada dimanapun sekalian, mari kita berdoa. Kami selalu bersyukur ya Allah, ya Tuhan kami, atas kasih setia Tuhan, perkenanan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Di tahun ini Tuhan, tahun 2020, kami merayakan Natal mungkin tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun itu bukan atau tidak mengurangi rasa sukacita kami sama sekali Tuhan. Kami punya Allah yang tidak pernah berubah dari zaman ke zaman. Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami tahu Engkau yang pegang kendali ya Tuhan. Engkau Allah yang kekal dari kekal sampai kepada kekekalan ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami segenap Sekolah Kristen Kalam Kudus Timika khususnya SD Tuhan sedang merayakan perayaan Natal. Kami percaya Tuhan bahwa tahun ini hati kami akan dibaharui oleh Tuhan. Kami sebagai murid, kami akan terus bertanggung jawab Tuhan. Kami sebagai orang tua, kami akan lebih lagi mendapat hikmat dari Tuhan untuk mendidik anak-anak kami Tuhan. Kami sebagai guru Tuhan akan lebih bertanggung jawab lagi Tuhan dalam melaksanakan tugas pelayanan kami. Dan kami diberikan kesehatan untuk bekerja sama Tuhan, membawa jiwa-jiwa, memberitakan Injil kemuliaan-Mu Tuhan di sekolah Kristen di mana Tuhan menempatkan kami. Karena kami yakin ini adalah visi Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus membimbing kami. Kami serahkan sekolah ini Tuhan,
Tuhan yang terus menuntun, mengarahkan, sehingga hari ke depan segala program, segala hal-hal yang akan kami lakukan untuk kemajuan sekolah ini, Tuhan turut campur tangan. Dan semua orang yang Tuhan percayakan ada di tempat ini, terutama pihak yayasan Tuhan. Mari terus Tuhan terus memberikan mereka hikmat Tuhan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di tempat ini. Beri mereka hikmat siapapun Tuhan yang Tuhan percayakan. Ketua yayasan, direktur pelaksana, para kepala sekolah, semua guru-guru, dan bahkan setiap murid yang Tuhan percayakan, mulai dari TK sampai SMA. Tuhan terus memberi mereka kekuatan, hikmat. Dan kami sebagai guru terus diberi kesabaran dan kemampuan hikmat dari Tuhan dalam mendidik, membimbing setiap murid yang Tuhan percayakan bagi kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Dan kami terus menyerahkan rekan-rekan kami Tuhan, yang mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa terus memberikan bimbingan bagi mereka Tuhan. Dan setiap obat yang mereka konsumsi, Tuhan boleh memberkati sehingga itu boleh membawa kekuatan, kesembuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh acara kami ini Tuhan, kehidupan kami di tahun ini Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan terus menjadi bagian dalam hidup kami. Dan terutama kami akan terus tumbuh dalam kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Teacher Jackson. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat satu pujian, Muliakanlah. Muliakanlah
doa berkat oleh Bapak Yusak. Mari Bapak Ibu dan anak-anak kita satu dalam doa, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi dimanapun kita semua berada, di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam sekolah, di dalam keluarga, kiranya Tuhan melindungi dan memberkati kita. Kiranya Tuhan juga selalu menyinari kita dan memberikan kita damai sejahtera, sehingga terang itu boleh bercahaya di dalam kehidupan kita dan kita boleh menerangi dunia ini. Dan kiranya kita boleh memandang Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan setiap hari, ya, sehingga rahmat Tuhan boleh selalu turun dan memberikan kita damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih tetap berdiri, kita menyanyikan We Wish You a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga di Hari Natal ini setiap kita dipenuhi dengan sukacita. God bless you all. Silakan duduk. Bapak Ibu Guru, anak-anak dan juga para orang tua yang masih menyaksikan live streaming di pagi ini, demikianlah ibadah perayaan Natal yang sudah kita ikuti bersama. Mari kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu kesan dan pesan Natal yang saat ini akan disampaikan oleh Ibu Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Timika, yang kami sapa dengan kasih Ibu Pendeta Esra Nining Lebang. Kepada Ibu kesempatan diberikan. Yang saya kasihi para orang tua dan siswa Sekolah Dasar Kristen Kalam Kudus yang ada di rumah masing-masing, dan juga yang saya cintai Bapak Ibu Guru yang hadir hari ini di dalam aula ini.
Dalam pesan Natal ini saya mengingat sebuah pesan lama yang pernah disampaikan oleh Raja Salomo di dalam Amsalnya. Raja Salomo tulis pesan ini justru ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Pesan itu bilang begini, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara kandung itu. Pesan ini ingin mengatakan sebenarnya kepada kita bahwa dalam hidup kita bersama, di dalam dunia ini kita perlu teman, perlu orang lain yang selalu bersama-sama dengan kita setiap hari. Tetapi tidak semua orang yang bersama-sama dengan kita adalah orang yang memberikan pengaruh yang positif atau baik. Tidak semua. Dalam pesan itu dibilang ada yang malah memberikan pengaruh negatif, mendatangkan kecelakaan. Tapi juga ingat ada yang memberikan pengaruh positif. Jadi sangat penting untuk melihat dengan siapa kita bersama-sama setiap hari. Dari titik inilah kita bisa melihat makna Natal sesungguhnya dengan kehadiran Kristus. Betapa bersyukurnya saya dan Bapak Ibu guru, para orang tua dan juga anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Bahwa kita punya teman, punya sahabat yang telah menyatakan diri sebagai Immanuel. Yang bersama-sama dengan kita setiap hari, tinggal bersama-sama dengan kita bahkan di dalam diri kita. Lebih karib daripada seorang saudara, lebih karib bahkan dari guru kita, lebih karib dari orang tua kita. Tentu kita semua tahu teman atau sahabat itu adalah Kristus Yesus. Mengapa saya mengatakan kita bersyukur sekali? Karena Kristus Yesus, Sang Immanuel itu adalah sahabat yang setiap hari bersama-sama dengan kita dan dia mendatangkan kebaikan yang sejati. Mendatangkan hal-hal yang positif bagi diri kita. Sahabat yang memberikan kita titik terang jalan keluar. Tadi dalam khotbah disinggung Tuhan itu adalah terang. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah terang dunia. Dia memberikan kita jalan keluar. Sahabat yang memberikan kita penghiburan, kekuatan, hikmat kepandaian dalam belajar dan mengajar. Kalau pribadi Kristus Yesus sudah menemani kita, bersama-sama dengan kita setiap hari, maka di pesan Natal ini saya ingin mengajak kita semua, Bapak Ibu guru dan anak-anak di rumah dan juga orang tua, biarlah kita juga boleh menjadi teman yang mendatangkan kebaikan juga bagi orang lain. Secara khusus untuk anak-anakku, para siswa ya, yang sedikit lagi akan mengakhiri semester ini dan merayakan Natal. Mari kita menjadi anak atau siswa yang berguna bagi teman kita, bagi orang lain. Ingat core value Kalam Kudus? Bapak Ibu guru tentu masih ingat. Kasih, mandiri, berguna. Ya. Pakai semua yang ada padamu untuk berbagi agar dirimu berguna bagi teman di rumahmu, lingkunganmu, kotamu, negerimu, dan bagi dunia. Rayakan Natal ini dengan menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Memang tahun ini nggak ada open house, ya. Masing-masing di rumah merayakan Natal. Tapi kita bisa tetap menjadi berkat bagi orang lain. Saya mendorong Bapak Ibu guru yang suka bikin kue, tetaplah bikin kue dan bagikanlah kepada orang lain. Anak-anak di rumah dengan papa mama membuat kue, buatlah kue. Walaupun nggak ada tamu yang datang, tapi kue itu dibagikan, ya.
jadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Jadi mari kita rayakan Natal ini dengan menjadi orang yang berguna, yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan hal-hal yang positif bagi orang lain. Ya. Dan secara khusus untuk Bapak Ibu Guru sekalian, ya, demi Kristus Yesus yang mengasihi kita, mari kita juga merayakan Natal ini dengan menjadi berkat bagi orang lain. Dan mari kita ulang mendedikasikan diri kita untuk menjadi pribadi yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Pendeta Nining Lebang yang saat ini sudah boleh menyampaikan kesan dan pesan Natal. Kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan bingkisan Natal mewakili guru dan siswa. Untuk itu dari guru akan diwakili oleh Teacher Ernie. Silakan maju ke depan. Dan bingkisan Natal ini akan diserahkan oleh Ibu Direktur Pelaksana, Ibu Pendeta Nining. Ya, terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Dan penyerahan bingkisan Natal yang kedua dari siswa akan diwakili oleh siswa Hensi. Silakan maju ke depan. Dan bingkisan Natal ini akan diserahkan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rilia Lewu. Ya, kita berikan tepuk tangan. Baiklah Bapak Ibu Guru, anak-anak dan juga para orang tua, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan demikianlah seluruh rangkaian ibadah perayaan Natal SD Kristen Kalam Kudus Timika. Untuk itu diucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di hari ini, dan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Ibu Guru, anak-anak dan juga para orang tua yang sudah boleh meluangkan waktu untuk bersama-sama dalam perayaan Natal di hari ini. Semoga damai dan sukacita Natal tetap tinggal menyertai kehidupan kita hari ini dan selama-lamanya. Dan sampai jumpa lagi di perayaan Natal tahun depan. Tuhan Yesus Kristus Sang Immanuel memberkati kehidupan kita. Amin. Diundang semua Bapak Ibu Guru untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Mari maju ke depan Bapak Ibu, kita mengatur barisan. Kita latihan dulu ya, kita latihan dulu. Di sini atau depan? Di belakang meja, di belakang meja. Espero año y felicidad. Jadi kita akan sama-sama mengucapkan SD Kristen Kalam Kudus Timika mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong Tahun Baru
1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kita SD Kristen Kalam Kudus Timika mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita foto bersama.